Kasus kejahatan seksual memang menjadi permasalahan bagi masyarakat sejak lama. Di Indonesia sendiri, kasus kejahatan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak terus meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan atau yang disebut juga Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 431.471 kasus terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019 silam. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 6% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178 kasus. Dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat LPSK mencatat ada sekitar 350 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang tahun 2019 silam. Data tersebut mengalami kenaikan sebanyak 70% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 206 kasus. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Yang pertama bisa dari faktor kejiwaan si pelaku, dan yang kedua moral yang bobrok. Dalam praktiknya, ada 3 jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di sekitar kita yang mungkin masyarakat belum tahu. Yang pertama ada pelecehan secara verbal, yang merupakan ucapan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melecehkan seseorang, seperti menggoda atau bersiul dengan nafsu seksual. Yang kedua, ada pelecehan secara nonverbal, yaitu pelecehan yang dilakukan secara fisik, seperti mencium, menepuk, mencubit, atau menatap dengan maksud melecehkan. Dampak yang diberikan pun sangatlah buruk, mulai dari mental breakdown, insecure, bahkan hingga bunuh diri. Maka dari itu, kami ada beberapa tips untuk terhindar dari pelecehan seksual. Ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh sembarang orang, yakni yang pertama yaitu mulut, yang kedua dada, yang ketiga kemaluan, dan yang keempat sekitar celana. Dan untuk anak-anak, bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu saat memandikan, membersihkan saat buang air, serta perlu adanya pendampingan orang tua ketika anak akan diperiksa oleh dokter. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, selalu waspada kemanapun kalian berada. Yang kedua, hindari menggunakan pakaian yang terbuka jika keluar rumah. Yang ketiga, katakan tidak atau teriak tolong ketika seseorang menunjukkan bagian tubuhnya kepada kita, atau ketika seseorang menyentuh badan kita dan menyuruh kita untuk membuka baju. Yang keempat, berlari secepat mungkin ke kawasan yang ramai. Dan yang terakhir, jangan takut berteriak tolong berulang kali, dan sesegera mungkin mengatakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, dengan adanya video ini, diharapkan masyarakat dapat teredukasi akan bahaya kekerasan seksual. Mari sama-sama kita berantas kekerasan seksual.